Saat rekaman pertandingan diputar, Kiran Rao menatap layar dengan ekspresi tidak percaya. Teknik yang baru saja ia saksikan jelas merupakan teknik tipe Magic peringkat S. Hal yang semakin membingungkannya adalah fakta bahwa Su Jingming merupakan pengguna tombak dari Akademi Persenjataan. Menurut pengetahuannya, mahasiswa dari akademi tersebut seharusnya tidak memiliki akses, apalagi penguasaan, terhadap teknik tingkat tinggi semacam itu. Wakil Rektor Ling Xuang dengan tenang mengidentifikasi teknik tersebut sebagai Divine Thunder Teknik milik Akademi Elemen. Namun di dalam hatinya, ia sangat terkejut. Bahkan di akademinya sendiri, hanya segelintir orang yang mampu menguasai teknik tersebut. Fakta bahwa seorang mahasiswa baru dari Akademi Persenjataan berhasil menggunakannya berada sepenuhnya di luar nalar. Ling Xuang kemudian menoleh ke arah Wakil Rektor Su Ping yang dahinya telah basah oleh keringat. Dengan nada datar, ia menanyakan apakah masih ada alasan untuk melanjutkan peninjauan hasil kompetisi. Su Ping terdiam sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepala. Tidak ada gunanya lagi. Ia pun berdiri dan secara langsung menyampaikan kepada Su Jingming bahwa kekuatannya telah diakui sepenuhnya, serta memastikan bahwa sumber daya kultivasi kelas S yang telah dijanjikan akan diberikan sesuai kesepakatan. Su Jingming menyampaikan terima kasih dengan sopan, lalu berbalik dan meninggalkan arena. Menatap punggung Su Jingming yang semakin menjauh, Su Ping diliputi penyesalan mendalam. Seandainya ia mengetahui sejak awal bahwa pemuda tersebut memiliki potensi sehebat ini, ia pasti akan berusaha merekrutnya dengan segala cara. Tak lama kemudian, Su Ping mengumumkan secara resmi berakhirnya kompetisi sekaligus hasil akhir peringkat universitas. Peringkat ketiga diraih oleh Universitas Jingchang dengan perolehan 27,5% alokasi sumber daya. Peringkat kedua ditempati oleh Universitas Qingjing dengan 31,5%. Sementara itu, juara pertama jatuh kepada Universitas Modu yang memperoleh 41% sumber daya sekaligus hak prioritas dalam distribusi. Mahasiswa Universitas Modu pun bersorak meriah. Mereka meneriakan bahwa Kakak Ming telah membalikan keadaan dan mengamankan gelar juara kelima berturut-turut bagi universitas mereka. Su Ping melanjutkan penjelasannya bahwa sumber daya tersebut berupa ramuan langka yang berada di wilayah luar Gua Iblis. Seluruh mahasiswa baru, dipimpin oleh instruktur masing-masing akan memasuki gua tersebut keesokan harinya untuk melakukan pengambilan. Setelah itu, setiap universitas akan menyusun jadwal pengajaran mandiri selama setengah bulan. Saat kerumunan mulai membubarkan diri, Kiran Rao tiba-tiba melangkah maju dan berbicara langsung kepada Wakil Rektor Su Ping. Ia dengan jelas menyatakan ketidakpuasannya terhadap hasil tersebut dan menuntut pertarungan 1 lawan 1 dengan Su Jingming. Ia mengajukan sebuah taruhan. Jika aku kalah, aku yang akan menanggung sumber daya tersebut. Namun, jika aku menang, maka sumber daya yang sebelumnya dijanjikan harus tetap menjadi milikku. Wakil Rektor Su Ping atapnya dengan serius dan menanyakan seberapa besar keyakinannya. Kiran menjelaskan bahwa teknik peringkat S milik Su Jingming membutuhkan waktu aktivasi 1 hingga 2 detik, yang menurutnya merupakan kelemahan fatal dalam pertarungan 1 lawan 1. Meskipun masih ragu, Su Ping akhirnya menyetujui tantangan tersebut. Setelah kompetisi benar-benar berakhir, Wakil Rektor Ling Xuang menanyakan rencana Su Jingming selama periode pengajaran setengah bulan ke depan. Su Jingming menjawab bahwa ia berencana kembali ke Gua Iblis untuk melanjutkan perburuan monster. Ling Xuang bertanya apakah ia tidak merasa kelelahan setelah bertarung hampir tanpa henti selama 1 bulan penuh. Su Jingming mengakui bahwa dirinya memang lelah, namun menjelaskan bahwa itulah satu-satunya cara untuk mempertahankan laju pertumbuhannya yang cepat. Ling Xuang menasihatinya bahwa meskipun pertarungan hidup dan mati sangat efektif, keseimbangan tetaplah penting. Su Jingming menerima nasihat tersebut dengan hormat dan berjanji akan beristirahat setelah perjalanannya selesai. Ia kemudian menceritakan penemuannya tentang sebuah kolam aneh di Gua Iblis dengan air berwarna merah darah, reaksi abnormal yang dialami tubuhnya, serta pertemuannya dengan para kultis dari Sekte Bulan Darah. Setelah mendengarkan penjelasannya, Ling Xuang memastikan bahwa yang ditemuinya adalah esensi darah Kaisar Binatang peringkat 9 yang telah terdilusi, sebuah sumber daya kultivasi kelas SSS. Ia menjelaskan bahwa menyerap esensi murni pada dasarnya mustahil, dan keberhasilan Su Jingming kemungkinan besar berkaitan dengan teknik pentempaan tubuh unik yang ia miliki. Adapun Sekte Bulan Darah, Ling Xuang menilainya hanyalah sekte kecil yang tidak perlu dikhawatirkan. Su Jingming mengangguk pelan sebagai tanda setuju. Saat Su Jingming bersiap meninggalkan lokasi, ia melihat Song Chiuwin menunggunya di dekat pintu keluar bersama seorang wanita paruh baya. Wanita tersebut memperkenalkan diri sebagai Zhou Ying, bibi Song Chiuwin sekaligus kepala pengawas basis pasokan Shunan.
Dengan ramah, ia mempersilahkan Su Jingming untuk memanggilnya Bibi Jo. Jo Ying kemudian menyerahkan kartu emas hitam keluarga Song, seraya menjelaskan bahwa kartu tersebut memberikan diskon 20% untuk seluruh produk milik keluarga Song. Su Jingming tertegun. Jaringan bisnis keluarga Song mencakup hampir seluruh kebutuhan para pengguna kemampuan, sehingga kartu tersebut memiliki nilai yang luar biasa tinggi. Setelah didorong untuk menerimanya, Su Jingming akhirnya menerima kartu itu. Di dalam hatinya, ia tak dapat menahan diri untuk bercanda, merasa seolah-olah dirinya sedang dipelihara oleh wanita kaya. Ketika berjalan menyusuri basis pasokan, Su Jingming tiba-tiba dikepung oleh para wartawan serta perwakilan perusahaan senjata dan zirah. Permintaan wawancara serta tawaran kerjasama berdatangan tanpa henti. Sejak saat itu, namanya mulai dikenal luas dan ketenarannya pun meroket. Pada sore hari yang sama, Su Jingming kembali bertemu dengan Wakil Rektor Ling Xuang dan Wakil Rektor Su Ping. Ling Xuang secara langsung menyampaikan bahwa Qiran Rao berniat menantangnya dalam sebuah duel. Ia menjelaskan ketentuan taruhannya. Qiran mempertaruhkan 20% sumber daya, sementara Universitas Modu mempertaruhkan sebuah izin reruntuhan. Su Jingming pun menanyakan apa yang dimaksud dengan izin reruntuhan tersebut. Su Ping menjelaskan bahwa izin itu merupakan tiket masuk ke reruntuhan peradaban kuno dengan teknologi dan kultivasi tinggi yang telah musnah dan terkubur di bawah tanah. Ribuan tahun kemudian, reruntuhannya ditemukan kembali dan memberikan umat manusia berbagai metode kultivasi luar biasa serta teknik peringkat SSS. Beberapa reruntuhan hanya dapat dimasuki dengan izin khusus, menjadikannya sangat bernilai. Ling Xuang menambahkan bahwa izin tersebut berasal dari reruntuhan peradaban nomor 9, yang hanya dibuka sekali dalam setahun dan dibatasi bagi pengguna kemampuan tingkat 4 hingga tingkat 6. Ia juga menyatakan bahwa apabila Su Jingming berhasil mengalahkan Qiran, ia bersedia memberikan satu izin reruntuhan secara pribadi. Su Ping kemudian mengingatkan bahwa arena berukuran kecil akan sangat menguntungkan bagi pengguna tipe penguatan seperti Qiran. Mendengar hal itu, Su Jingming hanya tersenyum tenang dan menerima tantangan itu tanpa sedikit pun keraguan. Su Ping pun menyatakan akan segera memberitahu Qiran, serta memastikan bahwa duel akan dilaksanakan di arena basis logistik. Setelah Su Ping pergi, Ling Xuang berkomentar mengenai ketegasan Su Jingming dalam mengambil keputusan. Su Jingming menjawab santai bahwa peluang kemenangannya sekitar 90% sebelum mengoreksi ucapannya sendiri dengan seringai tipis dan menyatakan bahwa ia sebenarnya 100% yakin akan menang. Ling Xuang hanya menghela nafas sambil tersenyum geli. Di tempat lain, Qiran Rao terkejut ketika mengetahui bahwa Su Jingming menerima tantangan itu. Keterkejutannya segera berubah menjadi kemarahan. Ia mempertanyakan kepada Su Ping apakah diperbolehkan jika Su Jingming mengalami cedera serius. Su Ping menenangkannya dengan menjelaskan bahwa para instruktur dari ketiga universitas akan hadir dan akan segera menghentikan duel apabila muncul bahaya nyata. Qiran tersenyum dingin. Dalam hatinya, ia memutuskan bahwa Su Jingming tidak pantas menyalahkannya jika ia bertindak tanpa ampun. Tak lama kemudian, kerumunan besar berkumpul di arena. Para mahasiswa berdiskusi dengan antusias mengenai pertarungan yang akan terjadi antara dua pengguna peringkat S. Sebagian berpendapat bahwa karena keduanya sama-sama berada di tingkat 3, hasilnya sulit diprediksi. Yang lain menilai bahwa meskipun teknik petir surgawi Su Jingming sangat mendominasi pertempuran skala besar, arena sempit justru menguntungkan gaya bertarung jarak dekat milik Qiran. Segalanya akan bergantung pada kartu truf tersembunyi Su Jingming. Dari balkon penonton, Qiran mencibir. Menurutnya, menguasai satu teknik peringkat S saja sebagai mahasiswa baru sudah merupakan sebuah keajaiban. Tidak mungkin Su Jingming memiliki teknik sejenis lainnya. Pada saat itu, Su Jingming tiba di arena. Para mahasiswa Universitas Modu langsung bersorak riuh. Qiran membungkuk ke depan dengan wajah tidak sabar dan menyuruhnya segera naik ke arena. Su Jingming menjawab dengan tenang bahwa jika lawannya terburu-buru mencari kematian, ia dengan senang hati akan mengabulkannya. Keduanya pun melangkah masuk ke dalam arena. Seorang pria tua muncul dan memperkenalkan diri sebagai Jiang Quan, Wakil Rektor Universitas Zhengxing sekaligus Grandmaster tingkat 8 yang bertugas mengawasi duel. Dengan tegas, ia menjelaskan aturan. Pertarungan akan berakhir jika salah satu pihak kehilangan kesadaran atau menyatakan menyerah. Serangan lanjutan setelah itu dilarang keras dan para tokoh kuat yang hadir akan menghindari terjadinya korban jiwa. Jiang Quan melepaskan auranya, membentuk penghalang kabut air di sekeliling arena untuk melindungi para penonton. Setelah hitungan singkat, ia secara resmi menyatakan bahwa duel dimulai. Begitu pertandingan dimulai, Qiran Rao langsung mengaktifkan kemampuan peringkat S-nya. Tubuhnya membesar secara drastis, otot-ototnya mengembang, sepasang tanduk tumbuh dari kepalanya, dan pola merah menyebar di seluruh kulitnya. Kemampuan tersebut terungkap sebagai penguasa Brahma binatang.
Su Jingming mengamati perubahan itu dengan tenang. Dalam wujud transformasinya, Kiran menyeringai angkuh dan berkata bahwa ia akan memberikan Su Jingming cukup waktu untuk mempersiapkan teknik peringkat esnya agar kekalahannya tidak memiliki alasan apapun. Arena bergemuruh oleh antisipasi ketika pertarungan yang telah lama dinantikan akhirnya dimulai. Su Jingming melangkah ke atas arena dengan tombak di tangannya, sementara kilatan petir ungu berdesis samar di sekeliling tubuhnya. Di hadapannya, berdiri Kiran Rao, seorang pengguna kemampuan tipe penguatan peringkat es yang memancarkan tekanan fisik kasar dan menindas. Berdiri tenang di tengah arena, Su Jingming menggenggam tombaknya dengan lebih erat dan menampilkan senyum penuh keyakinan. Sejak menebus tingkat 3, ia menyadari bahwa dirinya belum pernah benar-benar melepaskan seluruh kekuatannya dalam pertempuran. Duel ini adalah kesempatan yang sempurna. Ia akan menggunakan Kiran untuk mengukur batas kemampuannya sendiri. Tanpa peringatan, gelombang petir ungu yang ganas meledak dari tubuh Su Jingming. Dalam sekejap, kilatan listrik membanjiri arena. Tekanannya menghantam seperti gelombang pasang raksasa. Dari atas, ekspresi Wakil Rektor Tan berubah drastis. Penghalang kabut air yang ia pasang seharusnya mampu menahan serangan penuh dari pengguna peringkat A tingkat 3 pada puncaknya. Namun kini, sekadar pelepasan energi Su Jingming saja telah mendorong penghalang tersebut ke ambang kehancuran. Tan segera memperkuat penghalang itu demi memastikan keselamatan para penonton. Para mahasiswa di tribun terdiam membisu. Tekanan semata sudah cukup membuat mereka merasa seolah dapat terhapus kapan saja. Inilah kekuatan seorang mahasiswa baru. Kiran Rao pun merasakannya dengan jelas. Petir biasa memang tidak mampu melukainya, tetapi petir milik Su Jingming justru menggerogoti tubuh dari dalam. Ia segera menyadari bahwa pertarungan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Dengan raungan penuh amarah, Kiran menerjang ke depan. Pola merah menyala di sekujur kulitnya saat ia melesat seperti binatang buas, memilih serangan frontal. Ia mengayunkan senjatanya dan berteriak agar Su Jingming menerima serangan tersebut secara langsung. Namun pada detik berikutnya, nalurinya berteriak nyaring. Bahaya. Su Jingming tidak menghindar. Ia justru meledak maju dengan kecepatan ekstrim, melancarkan serangan balasan ketika Kiran masih berada dalam fase menyerang. Perubahan mendadak itu membuat Kiran sepenuhnya lengah. Ia nyaris tidak sempat mengangkat senjata sebelum ujung tombak berbalut petir berhenti tepat di depan dadanya. Benturan itu meledak dengan suara menggelegar, memaksa keduanya terpental mundur beberapa langkah. Kiran menatap dengan ekspresi tidak percaya. Bahkan setelah mengaktifkan kemampuan penguatannya, kekuatan Su Jingming setara dengannya. Seorang pengguna elemen petir peringkat es justru mampu mendorong mundur pengguna tipe penguatan peringkat es dalam adu kekuatan langsung. Terpantul di bilas senjata Kiran, tampak wajah Su Jingming yang tenang, stabil, tanpa rasa takut, bahkan memancarkan provokasi terang-terangan. Dengan nada dingin, Su Jingming bertanya sejak kapan pengguna elemen petir dianggap lebih lemah daripada pengguna tipe penguatan. Kiran menyeka keringat di dahinya. Ekspresinya mengeras. Ia semula berniat mempermainkan Su Jingming, namun kini hal itu jelas tidak lagi mungkin. Dengan niat membunuh yang tajam, ia menyatakan bahwa Su Jingming akan segera menyaksikan kekuatan penuhnya. Disertai raungan keras, Kiran kembali bertransformasi. Sebuah topeng iblis terbentuk di wajahnya, sementara energi gelap melonjak dengan liar dari tubuhnya. Turunnya Dewa Binatang. Penonton gemetar. Sebuah kemampuan Dewa Binatang peringkat es yang dipadukan dengan teknik tempur peringkat es. Inilah wujud sejati Kiran Rao. Di tengah ketegangan tribun, Wakil Rektor Tan mengamati dengan penuh minat, membumam bahwa pertarungan ini justru menjadi semakin menarik. Tak jauh darinya, Ling Xuang mengamati dengan saksama. Ia menyadari bahwa Akademi Persenjataan juga menguasai teknik tempur peringkat es yang serupa, sehingga Su Jingming seharusnya memiliki peluang besar untuk menang. Di lantai arena, energi gelap dan petir ungu di sekitar Su Jingming saling bertabrakan dengan ganas. Kiran tertawa pongah, mengangkat tangan bercakar, lalu menantangnya kembali bertanding dalam adu kekuatan murni. Su Jingming menjawab tantangan itu dengan senyum tipis. Baiklah. Transformasinya dimulai seketika. Rambut hitamnya berubah menjadi perak keperakan, sementara cahaya biru menyala terang di matanya. Dalam sekejap mata, Su Jingming melayang ke udara, diselimuti petir ungu yang bersifat destruktif, memancarkan aura seolah-olah entitas ilahi telah turun ke dunia. Kiran mengebeku. Dari jarak sedekat itu, tatapan Su Jingming memancarkan otoritas dingin yang membuat darah siapapun yang menatapnya terasa membeku. Pupil mata mereka menyempit hingga menyerupai celah vertikal. Di tribun penonton, para mahasiswa berteriak panik sambil berteriak kaget bahwa dua monster bos telah muncul di arena.
Namun, sebagian lainnya dengan wajah tegang menjelaskan bahwa kedua petarung telah memasuki fase kedua mereka. Menghadapi wujud tersebut, rasa takut akhirnya merayap ke dalam hati Qiran Rao. Ia menyadari bahwa apa yang digunakan Xu Jingming adalah teknik tempur peringkat S. Wakil Rektor Xu Ping memastikan hal itu tanpa menunjukkan emosi sedikit pun. Pada saat yang sama, Xu Jingming mulai memadatkan energinya. Sebuah bola petir ungu yang sangat padat perlahan terbentuk di telapak tangannya. Penjara petir. Ekspresi Qiran berubah drastis. Itu adalah teknik tipe pengendalian. Tanpa ruang untuk mundur, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Vitality Armor dan darahnya diaktifkan bersamaan, memicu ledakan energi gelap yang membentuk lapisan pertahanan padat di sekeliling tubuhnya. Namun, itu belum cukup. Sebuah kurungan petir raksasa menghantam turun dari langit, menjebak Qiran di dalamnya. Ia meronta dengan putus asa ketika kilatan petir semakin menyempit dan menghimpit tubuhnya. Dengan raungan keras, ia akhirnya berhasil menghancurkan penjara tersebut dan terengah-engah menghela nafas lega. Namun, kelegaan itu hanya berlangsung sesaat. Niat membunuh langsung menyelimutinya. Petir ungu menyambar dari langit dan menghantamnya bahkan sebelum ia sempat bereaksi. Ternyata, penjara petir hanyalah umpan. Di belakang Xu Jingming, sayap petir terbentang lebar, sementara kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menghujani arena. Sebelum Qiran sempat menstabilkan dirinya, Xu Jingming telah muncul tepat di hadapannya. Tombak berbalut petir menusuk ke depan. Tebasan kilat 4 lapis. Qiran berhasil menahan serangan itu pada detik terakhir, tetapi kekuatan benturannya membuat tubuhnya meluncur jauh melintasi arena. Xu Jingming tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Rangkaian tombak kilat. Tusukan demi tusukan yang dipenuhi petir menghantam tanpa henti, meremukkan lapisan armornya. Darah mengalir dari sudut bibir Qiran saat ia berjuang keras untuk tetap berdiri. Selama aku masih bisa menahannya, aku masih punya kesempatan. Ia mencoba melancarkan serangan balasan. Meledak. Petir yang telah tertanam di dalam tubuhnya meledak secara serempak. Ledakan dahsyat dari dalam merodek pertahanannya. Tubuh Qiran terpental keras menghantam lantai arena dan nyaris kehilangan kesadaran. Kemudian kembali ke wujud normalnya, ia melangkah maju dan menekan bilah petir ke leher Qiran. Dengan gigi terkatup rapat, Qiran akhirnya mengakui kekalahan. Wakil Rektor Tan segera mengumumkan hasil pertandingan. Xu Jingming adalah pemenangnya. Arena pun meledak oleh sorak-sorai. Seluruh pertandingan tersebut berakhir hanya dalam waktu 2 menit. Seorang pengguna elemen petir telah menghancurkan sepenuhnya pengguna pertarungan frontal. Ling Xuang menganalisis pertandingan itu dengan tenang, memuji taktik Xu Jingming yang nyaris perfect. Dari pengendalian medan, serangan eksplosif berkecepatan tinggi, hingga penyelesaian yang menentukan. Ketika diminta memberikan tanggapan, Rektor Xu Ping hanya bisa menundukkan kepala dan mengakui kekalahan. 20% sumber daya pun resmi dialihkan, dan sumber daya peringkat S yang dijanjikan akan dikirimkan keesokan harinya. Setelah itu, Ling Xuang menghampiri Xu Jingming, menyampaikan pujian, lalu menyerahkan izin akses reruntuhan peradaban nomor 9 beserta 10.000 poin akademi. Xu Jingming menerima semuanya dengan penuh rasa syukur. Senyum tipis terukir di sudut bibirnya. Sebuah perjalanan baru pun akan segera mulai.